Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Ghazali dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 5. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas ataupun kita akan mempelajari tentang pentingnya istinja. Nah, teman-teman sekalian, jadi istinja ini adalah salah satu syarat sahnya sholat. Karena apa? Karena apabila kita sholat tidak beristinja, maka sholat kita itu tidak sah ataupun bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman sekalian, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan baik-baik video ataupun penjelasan tentang istinja menggunakan teknologi video yang dibuat oleh manusia. Mari sama-sama kita saksikan video yang diciptakan oleh manusia. Sama-sama saksikan. Islam merupakan satu-satunya agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam dapat kita lihat dengan diaturnya segala seluk-beluk kehidupan manusia melalui tuntunan syariat terbaik yang tidak ada pada agama-agama manapun. Sehingga dalam masalah tata cara membersihkan najis setelah buang air kecil dan air besar atau biasa disebut istinja, semua diatur dalam syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Istinja secara bahasa berarti sebuah usaha menghilangkan penyakit. Secara istilah, Habib Ahmad bin Umar Asy-Syaitiri mendefinisikan istinja adalah usaha menghilangkan dari farji, kubul dan dubur benda najis yang dapat melumuri, tidak kering yang keluar dari farji, baik dengan air ataupun batu. Dari definisi ini, dapat kita pahami bahwa beristinja memiliki beberapa perbedaan dari aktivitas menghilangkan najis secara umum. Perbedaan tersebut adalah bahwa istinja boleh menggunakan air ataupun batu, sedangkan menghilangkan najis hanya boleh menggunakan air saja. Cara membersihkan najis atau cebok dalam Islam terdapat 3 metode. 1. Membersihkan najis hanya dengan menggunakan 3 batu, tisu, kain, kayu, atau benda sejenis yang bisa menghilangkan najis. 2. Membersihkan hanya menggunakan air saja. 3. Membersihkan dengan menggunakan tisu, setelah itu baru menggunakan air. Ketiga cara tersebut sah menurut syara', namun yang paling utama adalah menggunakan tisu terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan air. Perbandingan antara menggunakan tisu saja dengan air saja, maka lebih diutamakan menggunakan air saja meskipun sama-sama sah. Nah, sahabat muslim, di sebagian fasilitas umum seperti kereta api, pesawat, atau di tempat lain, terkadang hanya disediakan tisu saja. Maka dengan penjelasan ini dapat kita ketahui bersuci menggunakan tisu atau benda keras sejenis adalah sah dengan syarat: 1. Tisu, batu, kayu, atau benda sejenis yang digunakan untuk bersuci harus terbuat dari material yang suci dan tidak terkontaminasi najis. Tidak boleh beristinja dengan kotoran sapi yang sudah mengeras misalnya. 2. Benda yang digunakan harus berupa benda padat, bukan benda cair atau lembek. Usahakan tidak menggunakan benda yang tidak mudah hancur. 3. Harus memiliki permukaan kasat atau kasar yang dapat mengangkat najis. Tidak sah menggunakan benda semacam kaca, permukaan pipa, atau benda sejenis yang mempunyai permukaan halus. 4. Tidak boleh menggunakan benda terhormat seperti tulang, makanan, dan benda-benda yang tertulis asma Allah, nama Nabi, ayat-ayat Al-Quran, dan berbagai materi agama lainnya. Sahabat muslim, kewajiban menggunakan 3 batu, 3 lembar tisu, dan benda padat lainnya tidak harus terdiri dari 3 buah. Bisa juga berupa batu satu, namun mempunyai 3 sudut yang masing-masing bisa digunakan. Atau 1 tisu besar yang mempunyai 3 sudut. Sahabat muslim, berikut ini di antara kesunahan-kesunahan dalam beristinja secara singkat. 1. Usahakan untuk mempersiapkan air, tisu, atau alat pembersih sejenis sebelum membuang hajat. 2. Gunakan tangan kiri untuk menghilangkan najis dan kotoran. 3. Dalam membersihkan, ulangi dengan hitungan ganjil. Dan masih banyak kesunahan yang lain. Nah, baiklah teman-teman, apakah kalian sudah
melihat dan memahami terkait video yang menjelaskan tentang istinja ataupun yang lain-lain. Nah, jadi istinja itu adalah membersihkan atau mensucikan diri daripada hadas yang keluar daripada lubang dubur ataupun lubang kubur yang ada di dalam diri kita ini. Nah, baiklah teman-teman sekalian, apa-apa saja yang boleh digunakan untuk kita beristinja? Baiklah, yang pertama teman-teman, menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Apabila air tidak ada, kita boleh menggunakan batu, tisu ataupun dedaunan yang kering. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah benda-benda yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada juga benda yang tidak boleh kita gunakan untuk istinja, seperti benda-benda yang dimuliakan, seperti tulang-tulangan ataupun seperti kertas ataupun bacaan-bacaan kertas yang ada bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran ataupun nama-nama Allah ataupun nama-nama Nabi dan Rasulnya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, mungkin itulah terkait tentang penjelasan tentang istinja. Nah, baiklah teman-teman sekalian, sebelum saya mengakhiri, di sini saya akan mencantumkan niat istinja bagi teman-teman yang belum hafal niat istinja ataupun yang belum tahu. Baiklah, inilah niatnya. Nah, cukup sekian. Saya Muhammad Lutfi Ghazali pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.